Mas Teguh. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, kali ini ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kita akan membahas satu deadline yang akan terjadi di bulan Agustus ini guys. Ada apa dengan tanggal 27 Agustus 2026? Kami sampaikan bahwa kami ini adalah korban kriminalisasi. Ingat gak dua orang ini? Teguh Istianto dan Bator Krisdinanto. Mereka ini loh yang tahun lalu bikin satu kabupaten Pati dan se-Indonesia Raya geger. Bahkan sampai disebut-sebut revolusi Gen Z Nepal bermula dari revolusi Pati. Sampai bupatinya bisa mundur karena korup dan sekarang mereka lagi jalan ke Jakarta. Buat yang belum tahu ya, tahun 2024 sampai 2025 kemarin, Teguh sama Bator ini yang paling depan ngawal kasus bupati Pati. Mulai dari demo, audit, bongkar anggaran sampai akhirnya bupatinya tersangkut dan mundur dari jabatan itu. Ini bukti kalau rakyat bersatu, pejabat korup bisa dilengsarkan. Dan sekarang mereka gak mau berhenti di situ. Tanggal 13 Agustus 2026 kemarin, gedung DPRD Pati diduduki lagi sama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Koordinatornya Pak Teguh. Mulai jam 3 sore bertahan sampai jam 9 malam di ruang paripurna. Bator juga maju paling depan, teriak di mic. 4 tuntutannya, sahkan undang-undang perampasan aset, hukum mati buat koruptor, hapus pajak yang memberatkan rakyat, dan revisi tunjangan anggota DPRD. Mereka maksa semua anggota dewan tanda tangan, sampai anggota dewan dari 6 partai bertahan di dalam. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin jawab, kami setuju, tapi ini bukan domain kami. Ini urusan pusat. Ya, ujungnya buntu. Teguh langsung ambil mic dan bilang di depan ribuan massa, kalau di Pati nggak didengar, kita temuin yang bikin undang-undang di Jakarta. Dan sekarang beneran, mereka lagi dalam perjalanan ke Jakarta. Bawa aspirasi rakyat Pati langsung DPR RI. Jalan kaki, naik mobil komando, gas terus. Biar kita nggak kemakan hoax, faktanya RUU perampasan aset belum dicoret. Masih masuk prolegnas prioritas 2025 sampai 2026. Urutan nomor 6, Komisi 3 DPR juga udah mulai bahas naskah akademik sejak Januari 2026. Tapi mendadak nunggu RKUHP keluar dulu. Wajar kalau warga Pati kesel. Udah dibahas 2 tahun, kapan disahkannya? Masa nunggu koruptornya mati dulu? Ini bro contohnya. Dulu bisa ngelengserin bupati, sekarang mau ngelengserin mental korup di Senayan. Kata Bung Hatta, kurang ajarlah orang yang makan uang rakyat. Pertanyaan buat kita, lo dukung gak perjuangan Teguh dan Bator yang jalan ke Jakarta ini? Tulis salut Pati di komen, biar suara kita nyampe ke Senayan. Merdeka! Bagi segelintir orang mungkin tagline ini tidak terlalu penting. Tapi beda dengan rakyat Indonesia yang mau paham atas apa yang terjadi di negeri ini. Kita lahir bukan seorang pecundang. Di saat Ibu Pertiwi tidak lagi tersenyum atas perilaku anak bangsa yang katanya menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia yang setiap tahunnya harus kita rayakan, dibungkus rapi dengan berdasarkan pemerintahan. Saya hanya memberi pemahaman tentang apa yang akan terjadi di tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Ingat, ini bukan ancaman, ini adalah rangkuman dari reaksi atas aksi yang diberikan terhadap rakyat, atas situasi yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang ini. Untuk para Anda pejabat-pejabat di negeri ini, untuk para Anda yang duduk di parlemen, sudahi tepuk tangan Anda, sudahi hiporia Anda. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh netizen yang ada di Indonesia, ini tidak akan diam-diam saja. Fatimah Az-Zahra, Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa dari UI, tidak tinggal diam. Di saat Ibu Pertiwi merasa dijajah, dialah Kartini yang paling di depan. Saya ingatkan bagi Anda yang tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk bersuara, jangan pernah menyalahartikan keberanian mereka. Mereka adalah anak juang. Dari pergerakan mereka lah negeri ini akan berubah. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk bersuara, hentikan ocehanmu untuk melawan seluruh mahasiswa yang bergerak. Cukup negeri ini hancur oleh para pengkhianat, hancur karena orang-orang yang mengakui dirinya aktivis, yang akhirnya menjadi lonte politik. Negeri ini butuh sentuhan, negeri ini butuh pergerakan. Di saat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak lagi pro kepada rakyatnya dan merubah arah bangsa ini, pergerakan tanggal 27 Agustus tidak akan ada yang bisa menghentikan. Karena ini adalah rangkuman dari kejadian-kejadian yang memuakkan, yang disuguhi oleh pemerintahan-pemerintahan yang tidak adil kepada rakyat. Dengan program-program yang amburadul, yang menguntungkan segelintir pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat, yang pastinya tidak menguntungkan bagi rakyat kecil. Please, kita rakyat punya common sense, punya simpatik, punya empati untuk berpikir untuk rakyat lemah. Jangan biarkan pejabat-pejabat rakus untuk mengambil alih semua keuangan yang ada di negara ini. Teori pembiaran sangat pahit, sangat besar di negara ini. It's not the point. Dan ingat, untuk RUU perampasan aset, hukuman mati untuk para koruptor, kenapa sampai sekarang tidak pernah bisa dilaksanakan? Kemana kalian para dewan? Apa
Apa yang kalian takutkan? Jangan sampai rakyat Indonesia berpikir kalau Anda lah pelakunya. Jangan sampai rakyat berpikir kalian para dewan, kalian para pejabat di kabinet ikut dalam pusaran korupsi yang terjadi di negara ini. Jangan salahkan mahasiswa, jangan salahkan netizen, jangan salahkan rakyat Indonesia kalau berpikir seperti itu. Lalu sekarang apa yang terjadi kepada adik-adik mahasiswa yang lantang menyuarakan hati nurani rakyat? Mereka dihadang, bukan sekedar kepolisian, bahkan sampai TNI menghadang mereka. Oh my goodness. Apakah ini cara yang adil buat mereka? Polemik ini terus bergulir. Apakah karena presiden kita mantan TNI? Dejavu sedang terjadi di negeri ini, guys. Dejavu. Tetapi perilaku ini tidak akan menyurutkan hati para pejuang mahasiswa. Bagi adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia, tetaplah berjuang untuk negeri ini, untuk para pejabat-pejabat di negeri ini, untuk para anggota dewan di negeri ini. Ingat, netizen tidak bodoh. Semua alamat dan tempat tinggal kalian sudah dikantongi oleh para netizen. Ingat, negara ini milik rakyat. Kalian digaji dari pajak yang diambil dari rakyat. Dan bagi para pejabat dan para anggota dewan yang ikut menikmati program-program mercusuarnya presiden saat ini, baik dari MBG maupun dari Kopdes Merah Putih, siap-siap teori Nepal akan mengunjungi Anda. Kita netizen di seluruh Indonesia dan rakyat Indonesia siap untuk mendukung tanggal 27 Agustus 2026. Kendati dejavu sedang terjadi di negara ini. Untuk para adik-adik mahasiswa yang berjuang, pegang teguh prinsip perjuangan Anda. Jangan pernah contoh aktivis-aktivis yang menjadi lonte politik pada saat ini, yang dulunya mengklaim dirinya aktivis HMI lah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bahkan mereka siap untuk menerima multi jabatan. Dan mereka lah yang menghancurkan negara ini. Terlalu banyak perampok buruk berlagak suci. Sekali lagi buat kalian-kalian para pejabat, jangan terlalu sepele dengan tagline 27 Agustus 2026. Karena ini adalah rangkuman dari aksi yang kalian berikan. Dan inilah reaksi yang akan ditunjukkan oleh adik-adik mahasiswa dan seluruh rakyat di Indonesia. Kita lihat saja nanti. Dari pelataran parkir Palano Hill Cafe, kafe terindah di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Salam gerakan oposisi, salam perjuangan adik-adik mahasiswa. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Hei, Nyerong geng, lucu kau ya. Masyarakat mana yang kau tunggu? Ha? Rakyat Indonesia udah setuju tentang perampasan aset, bila perlu hukum mati, ya? Woi, buzzer Oon yang ngatain gue provokator. Kalian gak malu? Sekelas sekretariat kabinet ngepost hal beginian di tengah keadaan Indonesia yang you know lah, belum pulih dari banjir, gempa, Kalimantan kebakaran, dan bisa-bisanya diikuti repost oleh kementerian dan pejabat-pejabat lain kayak gini. Kalian yang belain pemerintah malu gak sih? Ternyata citra jauh lebih penting ya daripada nyawa manusia. Koreksi gue bener. Tulis pendapat kalian, share video gue, follow akun ini.